intinya kita di Telkom ini berusaha untuk membantu para UMKM itu tetap berdagang, tetap bisa berjualan. Malah kalau kita membantu mereka untuk naik kelas gitu. Naik kelas dalam artian yang tadinya biasa jualan offline, sekarang bisa jualan online. Kalau yang online, jangkauan pasar luas dan waktu penjualannya lebih fleksibel. Jadi di toko online ini bahkan bisa dikatakan 24 jam aktif aja kita nggak masalah. Sako.id. Mendukung masa COVID ini, kami memberikan gratis full akses selama 3 bulan. Untuk saat ini, beliau di tahun 2019 lalu sudah menjabat menjadi Trade Leader Small Medium Business, Digitalisasi dan Digitisasi. Untuk edukasinya, beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, S1 Electrical Engineering. Dan beliau juga berpengalaman sebagai pembicara di Asia di Singapura, kemudian Broadband World Forum Asia di Hong Kong, kemudian di ITU Telekom Asia, kemudian di MGCP Forum di Paris, kemudian NTT Broadband Forum di Jepang, kemudian NIA program di Seoul, Korea. Inilah sebagai pembicara untuk siang hari ini. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar kita selama pandemi Corona COVID-19 ini. Jadi nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Hendry. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini, apa sih yang terjadi di dunia usaha dan seberapa besar dampaknya terhadap usaha di para UMKM baik di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kemudian juga nanti akan disampaikan strateginya seperti apa untuk bisa keluar permasalahan ini sehingga bisa tetap survive dan bisa berkembang walaupun kondisi pandemi. Kemudian juga nanti akan disampaikan juga tahapan-tahapannya dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh para UMKM sehingga bisa keluar dari permasalahan ini. Jadi karena beliau sebagai karyawan Telkom, nanti tentunya akan menghubungkan dengan visi dan misi yang ada di Telkom yang terkait dengan teknologi for humanity. Jadi Telkom tidak hanya profit oriented tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya membantu para UMKM sehingga bisa naik kelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk para UMKM. Jadi kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan kelas online UMKM ini kita laksanakan dengan dilatar belakangi adanya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi ini, semuanya berubah, tidak sesuai dengan normal seperti biasanya. Jadi yang awalnya bekerja secara normal, kemudian berjualan secara normal, bisa berkumpul, saat ini dengan adanya COVID-19, kemudian juga ada aturan dari pemerintah PSBB, semua pergerakan kita dibatasi dan termasuk para UMKM-nya. Kalau kita lihat di mal-mal atau mungkin di toko-toko atau di tempat ruko-ruko, banyak yang sepi, tutup karena ya diakibatkan dari pandemi Corona COVID-19 ini berdampak kepada usaha para UMKM, para pengusaha UMKM. Bahkan ada yang memberhentikan atau mengistirahatkan
karyawannya karena sudah tidak bisa beroperasional lagi. Nah, dalam hal ini Telkom mengadakan kelas online untuk membantu para UMKM tetap berjualan sehingga omsetnya tetap masuk, kemudian juga mendapatkan revenue dan mendapatkan profit margin yang bagus karena lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Maka kami secara maraton dilakukan kelas online mulai dari tanggal 3, nanti dilanjut tanggal 10, tanggal 17, dan tanggal 24 Juni 2020. Nah, untuk itu kami dengan senang hati akan membantu para UMKM keluar dari permasalahan ini. Untuk sesi pertama dari narasumber tamu kita, yaitu Pak Henry Setiawan Wiyatno, nanti akan memberikan presentasi atau mungkin tips-tips dan lain-lainnya dari mulai jam 13.32 ini sampai jam 14.00, termasuk nanti tanya jawabnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Henry untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, terkait dengan kegiatan hari ini, kita masuk pada sesi 3 ya sebenarnya, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh UMKM untuk mengatasi COVID. Namun sebelum ke sana, saya boleh di-share screen ya, Pak Ciput ya? Boleh Pak Andre? Ya. Nggak bisa ya? Oke, saya masuk dulu ke sini. Saya liatin satu video dulu ya, untuk memberikan gambaran sebagai overview-nya. In China, Udah masuk belum ya? convenience stores play a very special Sudah, role. suaranya udah masuk. Tapi videonya There are belum. about 6 million of them across the country. Whether in busy cities or in the rural countryside, they serve as a kind of general store, giving people access to the goods they need. But while the rest of retail has almost completely reinvented itself Videonya in masuk recent nggak? years, these stores Masuk, function masuk. the same way. Videonya masuk, suaranya masuk. These are classic mom and pop operations. More than 80% of the owners are over the age of 45. They tend to put in long hours and do all of the work themselves. That means everything from stocking shelves to running the register and inventory and ordering too. Now, Alibaba wants to give these stores an extreme makeover. Step inside a modern mom-and-pop convenience store. This store is part of a new Alibaba initiative called Lingshou Tong, which translates to Retail Integrated in English. It aims to bring modern analytics and operations to a business that's often run by intuition. Huang Donghai runs Weijun Grocery Store with his son An. They've owned this grocery store for 8 years. 之前的话，我们觉得就是碰到的困难很多了，我们这个觉得跟不上这个时代了，需要这个转型升级。 Alibaba stepped in to offer the Huangs a suite of new services aimed at digitizing their business and boosting the bottom line. The Huangs use the Lingshou Tong mobile app to order goods for their store. The app uses consumer analytics to create a list of the goods most likely to sell. With Lingshou Tong's help, they also added services like mobile and data top-up to their offerings, as well as cooked snacks. They no longer have to deal with multiple distributors. Instead, they order their inventory directly from Lingshou Tong. And the Huangs never have to worry about running out of stock because Lingshou Tong has both city and regional warehouses. If they need to restock fast-moving goods, the city warehouses will deliver it the next day. For less frequently bought items, the regional warehouses guarantee 2-day delivery. Brands benefit too. Mondelez, the owners of Oreos and Trident Gum, used consumer insights gathered in these stores to launch a single Oreo package that targets customers who want a quick, affordable snack. This process of going digital may seem daunting for a small business owner at first, but that's why Alibaba has brought in outside consultants, called City Partners, to aid with the transition. City Partners help install the back-end technology and educate store owners on how to use Lingshou Tong to fine-tune their merchandising, product display, and in-store promotion. City Partners earn a commission on merchandise purchased by store owners.
the Huang's convenience store has gone from this to this. The Huangs have done so well that as a part of their Ling Tong upgrade, they chose to become a Tmall corner store. It's a special branded initiative that gives well-performing stores access to greater product selection, a point-of-sale system with integrated inventory tracking, in-store digital advertising, and some pretty cool LED signage. There's even a shelf of goods that target the demographics of consumers that live in the immediate area. 他们这个天猫小店这个项目，主要是为了改造，他们提供给我们一些我们平时可能做不到的服务，就比如说像一些我们可能接触不到的一些厂商，或者是一些新的技术。 Father and son are proud of their new store, that in the age of big malls and online shopping, they can stay true to their roots, but still take advantage of digital tools to help expand business. Stay in this neighborhood for many years to come. Oke, baik, itu mungkin ilustrasinya ya. Jadi apa yang coba kami gambarkan di sini, ini udah bisa kelihatan, Mas Ciput? Sudah kelihatan, ya. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam video tadi merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Alibaba ya untuk membesarkan UMKM di China sebagai benchmark. Jadi apa yang kita buat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh negara lain. Bagaimana membangkitkan UMKM. Kondisi COVID sebenarnya hanya sebagai katalis untuk mempercepat proses ke arah digitalisasi tadi. Mau nggak mau, tren itu sudah muncul saat ini dan kita semua harus siap karena negara lain pun sudah mempersiapkan platform-platform yang ready untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi. Jadi kalau di Telkom sendiri, apa yang kami lakukan adalah kita membangun yang namanya platform end-to-end untuk UMKM. MSMI ini adalah Micro, Small, Medium Enterprise atau bahasa Indonesianya disebut sebagai UMKM. Nah, apa yang kita bangun itu merupakan satu ekosistem. Nanti kalau ada UMKM yang ingin mendapatkan informasi, dia bisa mengakses melalui satu platform yang namanya MyDigiBiz. .id. Dari MyDigiBiz itu dia bisa belajar, dia bisa istilahnya mencari berita-berita terbaru. Kalau belum ada ide yang berdagang bisa cari di situ. Kemudian kalau misalnya dia pengen tahu bagaimana berdagang digital, ya dia bisa belajar melalui Pijar Mahir gitu ya untuk mendapatkan bagaimana cara foto, bagaimana cara upload, bagaimana cara promosi di sosial media. Itu kita adakan beberapa training course di sana. Nah, MyDigiBiz ini merupakan portal utama, satu-satunya portal bagi UMKM untuk memahami informasi-informasi atau produk-produk solusi yang disediakan oleh Telkom. Jadi produk katalog, produk bundling, produk promotion itu nantinya akan muncul di portal MyDigiBiz. Nah, fungsi pertama adalah mestinya kalau digital, hal yang paling utama harus punya connectivity. Nah, connectivity itu sendiri ada beberapa tipe, mulai dari mobile, kemudian ada IndiHome, kemudian ada satelit juga untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet. Nah, ini semua kita fasilitasi di dalam satu fitur di MyDigiBiz itu yang disebut sebagai DigiConnect. Sehingga teman-teman yang atau para UMKM yang ingin mendapatkan connectivity, mendapatkan layanan IndiHome, itu bisa mendaftar di DigiConnect tersebut. Nah, di samping itu, bagi yang ingin melakukan komunikasi, biasanya di IndiHome itu sudah ada telepon, sudah ada internet, sudah ada video. Nah, kami juga menyiapkan satu fasilitas lagi yang disebut sebagai You Meet Me agar komunikasi virtual itu bisa tetap dilaksanakan. Itu nanti diintegrasikan semua di dalam layanan connectivity. Setelah connectivity
disediakan. Paralel dengan itu, kita juga menyiapkan, kalau misalnya dia mau berdagang, selama ini kan berdagangnya adalah offline ya. Nah, bagaimana caranya bisa online, itu kita menyiapkan satu platform yang namanya Sako. Di dalam sako.id ini nanti UMKM bisa dibantu untuk membuatkan toko online-nya. Nah, kalau sudah punya toko online-nya, dia bisa juga dijualan di berbagai marketplace yang ada, seperti Shopee, Lazada, Belanja, Tokopedia, Bukalapak, dan nanti akan terus diperkembangkan partnership yang akan kita lakukan, sehingga promosi dari produk-produk UMKM itu bisa semakin meramaikan pasar. Nah, ini yang penting kan bagi para UMKM itu untuk menambah penjualan, ya dia harus mau menambah channel distribution-nya. Channel distribution-nya ini nanti akan dibantu oleh Sako. Nah, Sako merupakan topik yang akan kita bahas yang ini. CEO-nya adalah Mas Marco. Nanti Mas Marco akan banyak bicara mengenai Sako, bagaimana membuka toko online, bagaimana dia bisa terkonek ke beberapa marketplace sehingga juaranya bisa laku, bisa makin ramai dikunjungin orang. Nah, setelah dia punya toko online, bagaimana inventorisasinya? Bagaimana dia melakukan pencatatan penjualnya? Barang saya sudah laku di Shopee, di Lazada, di Belanja, ada berapa banyak ya? Bagaimana kita bisa lakukan pencatatan tersebut? Nah, ini ada satu fasilitas yang tadi di sesi 2 sudah dibahas, yang namanya Bonum. Dengan Bonum ini, seluruh pencatatan penjualan, inventarisasi, dan media untuk pencatatan hutang pun nantinya akan semua atas di Bonum. Biasanya kalau UMKM itu kan kalau di warung-warung karena kenal, Mas, saya utang dulu ya. Nah, kadang kita catat di Halo Mas Andri. Terputus ya tampaknya ya. Halo Mas Andri. Ya, tampaknya terputus. Bapak dan Ibu sekalian. putus ya? Ya, terputus. Oke, silakan dilanjut. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya? Saya udah ngomong panjang lebar, tiba-tiba blank. Oke, dari Sako itu nanti terkonek ke point of sales untuk dengan Bonum ini. Semua pencatatan mengenai selling dan inventarisasi, termasuk nanti pencatatan hutang itu akan muncul di Bonum. Nah, di dalam Bonum ini juga sudah diintegrasikan dengan payment. Di dalamnya ada Kiren, ada MPS. Sehingga nanti para UMKM itu di samping bisa melakukan transaction secara digital, dia juga bisa sebagai agen-agen dari PPUB atau penjualan. Maupun nanti juga bila butuh modal pun, untuk para UMKM itu, kita ada beberapa kerjasama. Yang pertama dengan CIC, itu corporate responsibility-nya Telkom. Juga kita ada beberapa partnership yang sedang digarap agar nanti pemodalan pun bisa kami fasilitasi. Nah, pembayaran sudah, inventarisasi sudah, commerce-nya, tokonya sudah mulai bisa jualan. Nah, yang kemudian bagaimana si toko online-nya itu bisa dikenalin, kita ada satu fitur lagi yang namanya Digify. Dengan Digify ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai UMKM pengen dikenalin di Google, itu fasilitas ini yang bisa diisi untuk mencari tahu nanti lokasi toko offline dari UMKM tersebut ada di mana. Nah, fungsinya ini apa? Biasanya kalau kita masuk
ke satu kota gitu, kita lagi berlibur ke Bali misalnya, kita pengen cari oleh-oleh patung gitu ya di daerah tempat saya berada, kira-kira ada di mana sih lokasinya, dan kita cari biasanya lewat Google kan, kalau enggak lewat Google Map gitu ya, yang paling umum kan itu. Nah, itu akan muncul nanti posisi dari UMKM yang sudah terdaftar di platform UMKM-nya Telkom ini melalui fitur Digify. Nah, setelah dia nanti bisa dikenali, orangnya bisa datang ke tokonya atau dia bisa beli online melalui Sapo dan beberapa marketplace yang lain. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana barang itu bisa dikirim gitu loh. UMKM nggak perlu lagi khawatir karena kita ada kerjasama dengan beberapa logistik partner. Nanti ada JNE, ada JNT, terus ada Ninja dan lain sebagainya yang ready untuk mengirimkan barang, mempick up, kemudian packaging dan mengirim barang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan ini semua menjadikan satu solusi yang kami harapkan bisa memudahkan bagi para UMKM itu untuk memulai new normal dalam hal berjualan tadi. Apakah perlu tahu banyak mengenai pemrograman digital dan lain sebagainya? Kalau mengikuti platform ini sebenarnya tidak perlu banyak mengetahui pemrograman lagi, tidak perlu lagi membingungkan masalah bikin website, memanage website dan lain sebagainya, karena semua fitur atau semua aplikasi yang kami siapkan ini sudah kami desain sedemikian rupa agar bisa ready to use, lebih mudah untuk diaplikasikan dan mengikuti bisnis proses yang selama ini dilakukan di UMKM. Sehingga kita berusaha tidak merubah tradisi yang ada, hanya merubah medianya saja. Nah, setelah nanti UMKM-nya besar, perlu dipahami juga masalah legalitas brand contohnya, atau legalitas mengenai produknya gitu ya, agar produknya nggak gampang ditiru oleh orang lain gitu, dan UMKM tersebut bisa naik kelas gitu untuk go global. Bagaimana bisa demikian? Maka pelindungannya kami akan bantu secara legal. Ada satu tools atau satu aplikasi itu dari hak kita yang kita fasilitasi agar UMKM itu terlindungi secara legal sehingga produknya itu tidak lagi ditiru atau tidak lagi brandnya itu bisa muncul di pasar-pasar marketplace yang ada nantinya. Itu kira-kira sebagai pendahuluan. Nanti Mas Marco akan banyak membahas di sisi commerce, di sisi Sako ini, agar UMKM ini bisa terbantu untuk segera go digital. Karena kalau kita masih mengharapkan COVID selesainya kapan, walau alam, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Namun tetap yang namanya dapur harus full, jadi kita akan coba untuk membantu para UMKM ini untuk tetap jualan, tetap bangkit, malahan juga kita mengharapkan bisa nambah profit atau keuntungan dengan adanya platform yang kami bangun ini. Itu dulu, mungkin. Monggo Pak Ciput. Oke, terima kasih Mas Hendri atas presentasinya. Jadi ini merupakan solusi para UMKM kita agar tetap eksis di dalam menghadapi pandemi ini. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya dan melakukan raise hand. Nanti yang raise hand yang paling awal yang kita pilih. Dan mohon kameranya dihidupkan agar bisa kita lakukan spotlight. Oke, kameranya dihidupkan Pak Kurniawan. Oke, dari Pak Kurniawan. Nah, silakan Pak Kurniawan. Suaranya belum masuk Pak Kurniawan. Suaranya masih di mute ya? Oh, sorry. Oh ya. Oke, silakan. Maaf. Oke, silakan.
untuk nama aplikasinya Sako ini saya cari di Play Store kok nggak ada ya Pak ya? Apa dia memang via browser atau bagaimana? Tadi saya sudah daftar di browser, cuma saya kira mungkin ada aplikasinya atau bagaimana? Baik, ya karena ini banyak terkait dengan apa namanya nanti toko online gitu ya. Untuk Sako sendiri kita lebih prefer dengan browser, Pak. Karena banyak sekali fitur-fitur yang akan muncul di sana, sehingga saat ini versi yang kita buat adalah versi browser, Pak. Apakah kedepannya nanti ada aplikasinya atau memang khusus di browser? Baik, jadi berdasarkan dari hasil riset yang kami lakukan, Pak, untuk pengelolaan toko online itu kebanyakan memang pakai browser, Pak. Seandainya nanti setelah kita evaluasi lagi pada tahap kedua ternyata dibutuhkan aplikasi yang maka kami akan develop ke sana, karena semua aplikasi yang kita buat itu biasanya berdasarkan dari hasil riset yang kita sebut sebagai design sprint. Nah, itu hasil risetnya banyakkan browser ya, makanya kita bantu untuk bikin basisnya browser, Pak. Gitu. Karena mungkin lebih komplit juga kalau di browser mungkin ya. Betul, Pak. Betul. Dan lebih kompatibelnya lebih mudah gitu. Tidak ngabisin memori, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain, silahkan. Untuk melakukan apa? Buka video kameranya, kemudian raise hand. Oke, Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang penjelasan Sako sama Bonum ya. Jadi Sako tuh e-commerce yang partnership-nya beberapa e-commerce yang sudah ada kayak Shopee, itu maksudnya nanti kalau kita buka kita terdaftar di Sako, maksudnya itu langsung terhubung ke marketplace ini atau bagaimana? Kemudian saya agak bingung juga bedanya Sako dan Bonum. Terus di Bonum itu apakah sama kayak Shopee gitu? Apa seperti Sako atau apanya? Tolong dijelaskan lebih. Terima kasih. Baik, Bu. Jadi kalau Sako ini adalah satu platform untuk membantu UMKM membuka toko online. Toko online ini perlu karena biasanya kalau nanti diregister di Tokopedia, Shopee, maupun marketplace yang lain, biasanya mereka akan refer back gitu. Refer back dalam artian bagi pembeli kayak saya ya sebagai buyer gitu. Saya biasanya akan lihat dulu gitu. Tokonya bener nggak sih? Jangan-jangan ini abal-abal tokonya gitu. Nah, kalau dia di refer back, dia sudah ada tokonya, orang akan lebih trust untuk membeli. Ingat ya, kalau sudah di digital itu masalah trust ini kadang kita perlu cek kan, check and recheck. Jangan sampai begitu kita buy di Tokopedia ternyata tokonya nggak ada gitu loh. Artinya kita nunggu-nunggu barang kita dikirim, nggak dikirim-kirim juga karena tokonya nggak aktif. Tapi kalau misalnya nanti ada linknya, dia minimal kita sebagai buyer tuh trust bahwa sellernya itu benar gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, setelah dia connect ke Sako, biasanya udah ada toko online-nya, kita udah niat mau jualan gitu. Kalau nggak terkonek ke Sako, maka harus connect ke masing-masing marketplace tadi. Masukin satu persatu gitu. Setiap hari kita harus cek di Shopee laku berapa ya, di Tokopedia laku berapa ya, di Belanja laku berapa ya gitu. Nah, ini tentunya akan merepotkan bagi para UMKM yang mungkin belum punya karyawan. Gitu. Namun kalau dengan Sako, reporting penjualannya itu sudah terrekod semua dan ada laporannya di dashboard. Sehingga kalau kita jualan sendiri bagi UMKM itu bisa muncul di situ laporannya. Yang laku di Shopee berapa, yang laku di Tokopedia berapa, yang laku di Belanja berapa, yang laku di Bukalapak berapa, itu udah kelihatan semua di situ. Sehingga kita bagi para UMKM nggak perlu lagi ngecekin satu-satu gitu. Dan secara otomatis berapa yang dijual, kalau misalnya ini jadi order pesanan, hanya dengan satu klik itu sudah langsung nanti ada yang jemput barang-barang tersebut ke rumah, kemudian bisa mencetak ininya label alamat,
pengiriman sampai dengan nanti ada yang datang mengambil paket-paket tersebut untuk di packaging dan dikirim melalui logistik yang sudah dipilih oleh para buyer. Jadi kami membuat semudah mungkin bagi para UMKM itu untuk bisa berjualan secara digital. Nah, tadi pertanyaan kedua terkait dengan Bonum maupun Sako. Kalau Bonum ini istilahnya kasir online atau kita sebut sebagai point of sales. Jadi kalau semisalnya ada yang mau beli datang ke toko atau ke warungnya UMKM tersebut, kita perlu pencatatan kan, berapa yang dijual, harganya berapa, kemudian pembelinya juga butuh receipt ya, receipt atau bukti pembelian gitu ya, kayak di Indomaret gitu. Nah ini semua bisa dimunculkan dengan Bonum tadi. Kenapa hal ini penting? Karena kalau semisalnya UMKM itu mau pinjam modal ke bank gitu, untuk membesarkan tokonya, atau kalau dia mau buka cabang gitu contohnya, laporan itu tinggal di-download dari Bonum sebagai bukti transaksi di bank yang bisa dijamin sebagai salah satu credit scoring bagi perbankan. Jadi penjualan-penjualan kayak tukang sayur, warung-warung pinggir jalan yang jualan rokok, itu bisa ketahuan dari berapa gitu. Bisa tercatat semua rekornya, dan itu akan menjadikan satu credit scoring yang memudahkan mendapatkan pinjaman modal atau tidak dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan, Bu. Maaf, boleh bertanya lagi? Boleh. Ya, maksudnya tadi kan Sako itu nanti semacam platform toko online ya, dan dan terkonek dengan beberapa marketplace. Jadi kalau misalnya ada pesanan masuk melalui salah satu marketplace, taruhlah kata Shopee seperti itu. Jadi kita bisa tidak membuka aplikasi Shopee, tetapi lihat di Sako, atau seperti apa? Apa laporannya otomatis masuk ke Sako tapi tetap diproses melalui Shopee, atau seperti apa? Kan tadi ada yang dengan ekspedisi yang sudah bekerja sama, sedangkan kayak Shopee, terus Tokped, itu kan marketplace punya juga, mereka ada ekspedisi juga seperti itu. Apa ini di Sako itu juga terkonek otomatis ke marketplace nanti yang kita input, atau seperti apa? Betul. Ya, ini nanti akan lebih banyak dibahas di Sako, tapi pada prinsipnya adalah hanya dengan masuk ke Sako, Ibu secara otomatis terkonek ke beberapa marketplace yang Ibu berlangganan. Jadi kan Sako itu membuka pintu ke beberapa marketplace tadi, tapi kan terserah Ibu nanti. Mau ke Shopee saja bisa, mau ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak boleh. Gitu. Nah, itu terserah dari Ibu nanti milihnya mau gimana. Gitu. Namun semuanya tadi secara otomatis apabila sudah melalui Sako, semua laporan yang ada di marketplace tersebut tercatat di Sako. Jadi nggak perlu buka lagi di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya gitu loh, kecuali kalau mau cross-check. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi para UMKM, hanya dengan satu window, hanya satu kontrol, itu sudah bisa memonitor seluruh penjualan di marketplace. Itu, Bu. Ya, lanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Indra Gunawan. Silakan Pak Indra. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya, berarti ini Sako itu istilahnya hub-nya gitu ya Pak ya? Jadi kalau kita mau taruh di marketplace, jadi kita hanya cukup buka di Sako aja, otomatis kita mau marketplace bisa klik di website tersebut Pak. Kemudian untuk transaksinya berarti saya kan ke Sako ya Pak ya. Berarti jika ada penjualan taruhlah di salah satu marketplace, maka uangnya itu otomatis masuknya ke Sako ya. Dari Sako baru ke pelanggan masing-masing ya.
Oh enggak Pak, jadi Sako ini hanya memudahkan untuk monitoring di marketplace Pak. Nanti dari setiap penjualan yang terjadi itu adalah marketplace langsung ke sellernya Pak. Jadi nggak melalui Sako Iya, lagi. maksudnya duitnya langsung dari marketplace ke sellernya ya, jadi nggak Betul. melalui Sako ya. Betul. Terus Pak, saya sudah buka nih Pak. Di situ kan dibilangnya gratis 3 bulan pertama. Apakah untuk selanjutnya ada biayanya ya Pak? Untuk berlangganan Sako ke depannya ada biayanya Pak. Oke, baik Pak. Saya rasa cukup Pak. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Waktunya sudah habis Pak Andri untuk sesi yang pertama ini. Mungkin sebagai closing statement-nya silakan Pak Andri untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, jadi kondisi COVID ini bagi kami di Telkom benar-benar merupakan satu tantangan tersendiri gitu ya. Karena intinya kita di Telkom ini berusaha untuk membantu para UMKM itu tetap berdagang, tetap bisa berjualan. Malah kalau kita membantu mereka untuk naik kelas gitu. Naik kelas dalam artian yang tadinya biasa jualan offline, sekarang bisa jualan online. Kenapa online ini menjadi sangat penting gitu ya? Karena adanya COVID ini kan kita dibatasin ya, pergerakan kita dibatasin, setiap aktivitas kita dibatasin, dan tentunya hal ini akan menyulitkan apabila kita tidak segera masuk ke online mode ya. Model online ini yang kita coba bantu para UMKM, memudahkan sehingga tetap bisa melakukan penjualan dalam kondisi yang serba terbatas macam ini. Pengalaman saya adalah selama 2 bulan saya ada di kondisi WFH ini, kalau sudah masuk ke digital, maka beberapa kegiatan yang tadinya offline, misalnya nunggu pelanggan dan segala macamnya, akan berubah. Jadi kita melihat di handphone atau di komputer kita gitu penjualannya. Sebenarnya nggak ada yang berbeda karena aktivitasnya kita tetap berjualan, kita harus nyiapin barang, siapin modal, siapin untuk packaging dan pengiriman gitu ya. Namun media saja yang berubah. Dan bagi saya selama ini melihat dari kondisi yang ada, begitu kita go online, maka penjualannya sendiri bisa meningkat minimal 30-40%. Malah ada yang sampai 200% menjadi go digital. Nah ini makanya mari kita yakin bahwa Telkom ready untuk membantu UMKM untuk menuju ke go digital. Terima kasih Pak Ciko. Oke, terima kasih Pak Hendri. Untuk yang terakhir, Pak Hendri memilih dari 3 penanya tadi. Yang pertama Pak Kurniawan dari Tarakan, Bu Yeni dari Pamekasan, kemudian yang terakhir Pak Indra Gunawan Jakarta. Dipilih 2 yang akan mendapatkan hadiah dari Pak Hendri. Waduh, sudah ya. Tapi karena ibu-ibunya hanya 1, yang pertama ibu aja dulu, Bu Yeni ya. Ya. Oke, ke Bu Yeni selamat. Kemudian yang kedua ada Pak Kurniawan dan Pak Indra Gunawan. Yang pertama Pak Kurniawan, yang ketiga Pak Indra Gunawan. Pak Kurniawan ya. Kita akan apresiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi hadiah dari narasumber pertama adalah Pak Kurniawan dari Tarakan, nomor 081357812643, kemudian Bu Yeni Tri Astuti dari Pamekasan 088185870050. Oke, terima kasih Pak Hendri atas waktu yang diberikan dan pencerahannya. Semoga memberikan manfaat bagi para UMKM untuk survive dan bahkan bisa lebih banyak untuk membuat revenue di masa COVID ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya sesi yang kedua yaitu presentasi terkait dengan solusi go online, nanti akan disampaikan oleh Pak Marco bersama dengan Bu Ismi. Kepada Pak Marco dan Bu Ismi kami persilahkan, kita ada waktu sampai jam 14.45. Nanti dalam akhir sesi ada pertanyaan,
kemudian nanti memberikan 4 penanya beruntung yang dipilih oleh Pak Marco dan Bu Ismi. Kami persilakan Pak Marco. Ya, terima kasih Pak Ciput. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco. Kebetulan saya di sini sebagai salah satu founder dari Sako, satu toko online. Simple Kelola Tokomu. Sebelum kita mulai, saya minta tolong buat partisipan bisa meluangkan 1 menit untuk mengisi survei. Ini alamatnya ada di tini.cc/sako. Di situ nanti ada sekitar 8 pertanyaan, multiple choice, silakan diisi. Kita tunggu 1 menit. Kenapa kita harus ngisi survei ini? Karena kita juga seperti yang tadi Pak Henry katakan, kita akan selalu terus validasi ke target market kita, ke user kita, agar apa? Agar aplikasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Kita tunggu sebentar. Silakan Bapak dan sekalian untuk mengisi survei, diketik aja di browser tini.cc/sako, S-A-K-O-O. Ya, jadi sambil ngisi survei, mungkin saya juga mau menceritakan latar belakang dari Sako dulu. Nih Sako, latar belakangnya juga dari keresahan dari para seller juga, yang kalau mulai mau berjualan online itu bingung mulainya dari mana. Jadi kita ingin mencoba membantu mempercepat peralihan para seller dari tadinya berjualan offline ke dunia online. Oke, sudah 1 menit, saya lanjut. Ya, kita sudah mengetahui bersama sekarang ini pemerintah melakukan physical distancing. Tentu dengan adanya anjuran physical distancing ini, para penjual offline itu semakin tertekan. Karena apa? Karena demand-nya itu semakin berkurang karena banyak orang yang lebih memilih berada di rumah. Dari social distancing ini tampak jelas ada dampak ke ekonomi. Salah satunya ada ini di Aprindo, jumlah pengunjung turun hingga 50%. Kemudian ada menurut Renal Kasali akan ada 7 guncangan ekonomi akibat corona. Tentu problem-problem ini yang harus kita kenali ya. Yang pertama, omset penjualan menurun. Kemudian kalau offline terbatas channel penjualannya yang disediakan. Kemudian seller tidak bisa memiliki database pelanggannya. Jadi kebanyakan kalau seller offline itu dia tidak tercatat siapa sih yang pernah beli produk saya ini. Karena yang kita ketahui bersama sebagai penjual ya, pokoknya pelanggan yang paling mudah untuk kita ajak beli produk kita kembali adalah pelanggan yang pernah membeli barang kita. Ketimbang kita mengajak new customer untuk membeli produk kita. Jadi kita lebih mudah, effortnya bisa dikatakan usahanya itu lebih ringan untuk mengajak pembeli-pembeli yang sudah pernah beli di tempat kita. Nah, itu sangat penting sekali database ini untuk terus kita monitor dan kita manfaatkan. Berikutnya adalah terhambatnya kegiatan promosi ke pelanggan existing. Ya, jadi dengan nggak ada database, pasti kita akan bingung kalau ada promosi, lagi-lagi kita promosinya sekedar membroadcast ke semua pihak, yang tentu itu akan bercampur aduk antara pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita, atau bahkan pelanggan-pelanggan yang belum mengetahui terkait produk yang sedang kita jual. Yang terakhir, minat beli masyarakat menurun. Tentu ini mempengaruhi karena banyaknya PHK, banyaknya ekonomi yang berkurang, jadi akan membuat minat masyarakat itu menurun untuk membeli produk-produk. Bagaimana solusinya? Salah satunya tentu kalau offline menurun, ternyata salah satu survei yang dilakukan di
oleh timnya Pak Mardigu ya. Saya dengar sendiri kemarin dari Pak Mardigu itu dia surveinya itu ternyata penjualan online-nya meningkat gitu di masa-masa pandemi ini. Jadi mudahan Saku bisa Kamu menjadi pusing solusi sama banyaknya rekan-rekan transaksi semua. online. Apalagi jika kamu masih mengurangi stok barang secara manual, menghitung ongkos kirim, dan membuat label pengiriman satu persatu. Ini semua akan membutuhkan waktu kamu loh. Yuk tingkatkan revenue kamu lewat digital bersama Sako. Jadi pengelolaan online yang mudah, simpel, dan terpusat. Sako hadir untuk membantu pemilik usaha mengelola stok, mengelola reseller melalui web store, dan juga mengelola orderan di banyak marketplace seperti Lazada dan belanja hanya melalui satu aplikasi. Sekarang, kamu bisa jalan kemana saja dan atur pengiriman hanya dari kamu juga memiliki barang kamu yang sudah berada di web store maupun di marketplace loh. Jadi, kamu bisa terus menjalin komunikasi yang baik dengan Sako. Yuk coba gratis sekarang. Kamu dengan Sako. Sako, satu toko online. Ya, itu tadi pengenalan dari Saku, satu toko online. Kamu Jadi harapannya dengan Saku, bapak-bapak, ibu-ibu cukup satu dashboard aja terpusat bisa mengelola banyak channel sekaligus. Ini pengenalannya di Saku itu ada 2 komponen utama yang perlu Bapak Ibu kenali. Bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada web store, kita sediakan web store. Ini web store ini sifatnya gratis, jadi akan ada terus selamanya, selama Bapak Ibu sudah register ke Saku dan sudah mengupload barang tersebut. Jadi dengan adanya web store ini, Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi-lagi kredibilitas dari produk atau brand yang Bapak Ibu jual di masyarakat. Web store ini fungsinya apa? Web store ini kalau marketplace kan Bapak Ibu mendaftar menjadi toko yang bergabung di marketplace. Sementara kalau web store itu adalah toko milik Ibu sendiri. Jadi ibaratnya Bapak Ibu benar-benar punya lahan sendiri untuk berjualan, dan itu akan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri, tanpa ada peraturan-peraturan yang terikat seperti kita berjualan di marketplace. Dan yang kedua, fitur yang kedua, inventory tersebut juga bisa kita integrasikan ke marketplace. Saat ini marketplace yang sudah bisa terhubung ada Belanja, Lazada, dan Shopee. Dan kedepannya sedang kita lakukan development untuk integrasi ke marketplace Bukalapak dan Tokopedia. Kenapa harus integrasi ke banyak marketplace? Karena kita lihat banyak sekali seller-seller itu kewalahan. Begitu dia membuka banyak toko di marketplace, itu akan kewalahan untuk mengecek stok, mengecek pesanan, merubah harga, itu akan sangat susah sekali dimonitor. Karena kita harus login, harus logout, login lagi ke tempat yang lain, logout lagi, dan itu akan menghabiskan waktu Bapak Ibu sekalian. Harapannya dengan Saku, hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, itu bisa dilakukan terpusat dari dashboard Saku. Ini adalah perbedaan toko offline dan online. Jadi kalau toko offline modalnya pasti modalnya besar ya. Karena kita harus sewa atau tempat, belum lagi beli produknya. Kemudian untuk jangkauan pasar terbatas, jadi hanya orang sekitaran situ saja yang mengetahui produk kita dan toko kita. Cuman kalau di toko offline kita tidak memerlukan waktu pengiriman. Jadi saat pembeli datang langsung disitulah barang diberikan kepada pembeli. Dapat melihat barang secara langsung. Ini adalah kelebihan dari toko offline. Jadi user atau pembeli dapat melihat langsung barangnya.
Berikutnya ada waktu penjualan terbatas. Jadi kalau toko offline agak sulit, begitu kita ingin membukanya terus 24 jam. Kita bandingkan dengan yang online. Kalau yang online jangkauan pasar luas. Ya ini sudah jelas ya, karena begitu kita melakukan penjualan secara online, tidak hanya orang di sekitaran toko kita, di sekitaran tempat kita aja yang bisa melihat barang kita, tapi orang-orang di kota lain, di pulau lain, di negara lain juga bisa melihat produk kita. Data penjualan tercatat, jadi semuanya tercatat rapi, kemudian bisa mendapatkan analisa bisnis yang lengkap, punya database pelanggan, dan waktu penjualannya lebih fleksibel. Jadi di toko online ini bahkan bisa dikatakan 24 jam aktif aja kita nggak masalah. Tetap bisa mendapatkan order dari pembeli-pembeli kita. Jam 12 malam ada orang beli, nggak masalah, tetap bisa. Mereka check out sendiri, bayar, kemudian nanti besok paginya baru kita proses untuk pengiriman. Ini contoh-contoh web store yang ada di Sako. Ini ada dari Kalbe, ada dari Hexindo, TDX. Ini web store-nya yang punya milik sendiri. Jadi bisa di-custom nanti untuk bannernya, disesuaikan, silakan. Bisa didesain sendiri, di-input sendiri, semuanya bisa dirubah melalui aplikasi Sako. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih Mas Marco harus ada web store? Kenapa nggak di marketplace aja gitu ya? Ya, seperti yang tadi saya katakan, tergantung kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau misalnya ada beberapa seller yang merasa di marketplace itu terlalu banyak peraturannya. Jadi seperti yang saya tampilkan di sini, di salah satu marketplace, itu begitu ada pembelian, itu dari marketplace-nya itu ada biaya administrasi dan ada service fee. Dan itu rata-rata 7.000 per check out. Nah, itu akan sangat memberatkan bagi seller jika ordernya itu semakin membesar. Dan itu nominalnya akan sangat besar sekali, sehingga kita kasih alternatif-alternatif selain di marketplace, Bapak Ibu juga bisa memiliki web store sendiri. Ini adalah integrasi kita, tadi sudah saya katakan, kita akan terus menambah jumlah marketplace-nya agar Bapak Ibu semakin besar peluang mendapatkan demand, mendapatkan pembeli. Jadi gambarannya seperti ini. Tadi bagus sekali ada pertanyaan tentang Bonum. Kita juga akan konekkan ke Bonum. Jadi gambarnya yang disebut channel pemasaran itu kan ada dua ya. Ada channel online dan channel offline. Nah, yang channel online ini kita bagi dua lagi. Ada di sini marketplace dan ada web store. Di sini marketplace, kemudian ada web store. Untuk marketplace kita sudah ada di Shopee, Lazada Belanja. Untuk web store nanti bisa disesuaikan sama rekan-rekan yang sudah register, langsung jadi web store-nya saat itu juga. Sementara untuk yang offline-nya, kita akan connect ke POS. POS-nya ini adalah Bonum. Jadi dengan terintegrasi ke semua channel pemasaran ini, Bapak Ibu dengan mudah untuk mengintegrasikan jumlah stoknya juga. Jadi misal stok di lapangannya itu ada 12. Suaranya kecil Pak Marco. Ya, kita akan terus mensinkronkan stok dan transaksinya sehingga jumlah stok dan transaksi di masing-masing channel ini akan selalu sesuai dengan stok realnya di lapangan. Dengan begitu, kita akan mengurangi kemungkinan cancel order karena stok habis. Oke. Ya, dari saya cukup Pak Ciput. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan praktek Mas.
Ya, Langsung silakan dilanjut praktek. Pak Ismi untuk prakteknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kali ini perkenalkan saya Ismi dari tim Sako yang akan membantu rekan-rekan semuanya untuk bagaimana membuat toko online di Sako beserta saya sekaligus akan menjelaskan fitur-fitur di Sako. Sebelum masuk ke live demo ini, diharapkan teman-teman semua dapat mengikuti praktek pada siang hari ini dengan menggunakan handphone maupun menggunakan laptop. Tuh, saya izin share screen-nya. Apakah sudah ada di layar? Belum. Belum, Mbak. Ya, oke. Udah ada ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung dibuka aja di Google Chrome-nya melalui handphone ataupun melalui laptop. Nanti langsung diketik aja alamat webnya Sako, sako.id, sako.id, sako.id. Nanti akan masuk ke halaman webnya dari Sako ID. Nah, untuk saat ini kebetulan kami lagi mengadakan campaign mendukung masa COVID ini. Kami memberikan gratis full access selama 3 bulan untuk para user yang ingin menggunakan Sako, terutama untuk user-user atau UMKM yang baru ingin memulai untuk go online. Jadi sekalian nih rekan-rekan bisa maksimalin toko online-nya selama 3 bulan ini di Sako dan juga di marketplace-nya. Itu nanti langsung saja masuk ke pojok kanan atas. Di sini ada button warna hijau yang ada tulisan coba gratis, diklik aja langsung. Nah, nanti setelah itu akan masuk ke halaman dari web app Sako, daftar gratis sekarang. Di sini untuk mendaftarkan toko online-nya cukup menggunakan nomor handphone saja atau email. Jadi jika rekan-rekan ingin menggunakan nomor handphonenya bisa langsung di-input saja nomor handphonenya. Maka nanti akan masuk kode verifikasi melalui SMS. Jika menggunakan email, nanti kodenya pun akan masuk melalui email. Tunggu sebentar kodenya. Berapa? Nanti setelah kode verifikasinya sudah di-input, maka di sini Bapak Ibu bisa menginput data dirinya, nama lengkap, password, dan juga kode referral. Namun untuk kode referral ini karena opsional bisa dikosongkan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang ketinggalan boleh langsung ngomong aja ya. Apa? Sini. Nah, setelah nanti sudah menginput semuanya, maka nanti akan masuk ke web app Sako seperti ini dan bisa langsung diklik aja mulai sekarang. Lalu nanti diminta untuk mengisi ada 3 step yang dulu harus diselesaikan, yaitu yang pertama konfigurasi terkait tokonya. Nama tokonya apa? Lalu email tokonya apa? Dan juga mengupload logo tokonya.
Kalau logo tokonya belum siap, bisa di-upload aja dengan gambar yang sudah ada, nanti bisa diedit lagi ketika akunnya sudah selesai di-setup. Lalu di sini nanti bisa di-input alamat tokonya. Datanya sudah diisi semua, lalu bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, untuk di step berikutnya ini, Bapak Ibu bisa mengisi keterangan nama tokonya di katalog atau di toko online-nya. Namanya apa? Nah, di sini juga bisa memilih untuk tema di katalognya apa, bisa disesuaikan mungkin dengan produk yang Bapak Ibu jual, ada warna merah, latte, dan lain sebagainya, nanti bisa dipilih saja. Dan di sini bisa diinput aja untuk nama domainnya. Nama domain ini nanti yang akan menjadi alamat toko online dari toko online yang Bapak Ibu buat di Sako. Maka nanti tampilnya akan ismistore.sako.id atau tokohijab.sako.id. Nah, untuk link toko online ini nanti bisa dicantumkan saja di media sosial yang Bapak Ibu miliki supaya pembeli tahu nih kalau dia bisa melakukan transaksi melalui website gitu. Lalu selanjutnya bisa langsung diatur saja nomor rekeningnya. Nah, selanjutnya masuk ke step keempat, yaitu sinkronisasi marketplace. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki marketplace, bisa langsung mengkonekkan atau menghubungkan marketplace-nya menggunakan Saku, khususnya marketplace seperti Shopee, Belanja, dan juga Lazada. Namun, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki marketplace, maka bisa langsung lanjut saja ke step berikutnya. Nanti Bapak Ibu bisa buat dulu nih akun tokonya di masing-masing marketplace, jika memang ingin berjualan juga melalui marketplace seperti itu, maka nanti bisa dikoneksikan ke Saku setelah proses semuanya itu selesai seperti itu. Nah, ini untuk konfigurasi toko dan data dirinya sudah selesai. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur-fiturnya. Sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang ketinggalan step by step-nya atau ada kendala? Jika ada kendala, kami juga sudah menyediakan helpdesk di web Sako ini, ada di pojok kanan bawah icon live chat-nya, nanti bisa di chat aja di pojok kanan bawah ini yang merah ini. Kalau ada kendala nanti dibantu oleh admin kami. Sini saya akan memulai ulang lagi dengan akun yang sudah ada datanya. Mohon ditunggu. Masih loading nih. Nah,
Untuk yang paling pertama adalah yang dapat Bapak Ibu lihat di sini, kita sudah masuk di menu dashboard, di mana menu dashboard ini nantinya akan menampilkan seluruh aktivitas yang sudah berjalan di masing-masing toko online yang sudah Bapak Ibu buat di Marketplace kah maupun di Sako, seperti itu. Data-datanya bisa dilihat semua dalam satu web saja dari Sako sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih data pesanannya, bisa difilter juga berdasarkan waktu tertentu dari mau 1 bulan terakhir, 7 hari, dan lain sebagainya. Nanti untuk data pesanan ini yang dapat dilihat seperti pesanan mana-mana saja nih yang harusnya diproses, yang sedang menunggu konfirmasi, sedang dikirim sampai dengan dibatalkan. Di sini terdapat grafiknya berdasarkan tanggal, lalu selanjutnya di sini ada data penjualannya juga, penjualan tertinggi ada di data mana gitu, lalu sudah ada juga laporan keuangannya, laporan laba bersih maupun laba kotor dari hasil penjualan produk di marketplace maupun di web store yang sudah terintegrasi dengan Sako, seperti itu. Selanjutnya juga di sini akan menampilkan terkait data produknya. Untuk data produk ini dibagi menjadi 2 nih, produk terlaris dan juga stok terbanyak. Mungkin jika Bapak Ibu saat ini menggunakan toko offline, tidak sedetail ini untuk report dari produk terlaris yang sudah pernah terjual itu kira-kira apa saja, atau stok yang terbanyak apa. Nah, kalau dengan menggunakan sistem online ini semuanya akan terrecord nih Pak Bu dari seluruh channel, semuanya akan ditampilkan ke Sako dan Bapak Ibu bisa dapetin nih data-data ini, produk terlarisnya tuh apa saja nih di sini, lalu jumlahnya ada berapa yang sudah terjual, dan juga stok terbanyaknya juga ada apa-apa saja, sehingga data ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam melakukan perbaikan ke depannya, apakah produk-produk yang memiliki stok terbanyak ini akan diproduksi ulang lagi atau tidak, ataukah akan dihabiskan saja di tahun ini atau kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini ada tampilannya juga, produk terbarunya apa saja yang baru diupload, lalu produk terlarisnya. Ini sebenarnya penjabaran dari data ini sih, apa saja, dan juga terkait data resellernya gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait menu produk. Di menu produk ini nantinya Bapak Ibu dapat melakukan kegiatan satu kali upload, otomatis terlisting ke berbagai channel penjualan seperti itu. Nah, untuk menu produk di sini kami juga bagi menjadi beberapa bagian. Ada semua produk yang sudah diupload ada berapa, yang live atau yang tampil di toko online ada berapa, yang tidak aktif atau yang tidak restock lagi, dan juga yang stoknya habis. Itu. Untuk contoh upload produknya seperti ini. Ini kolom-kolom informasi produk yang harus diisi seperti nama produk, gambar produk, lalu label produknya apa, lalu juga dimensi paket dari produknya berapa, dan juga deskripsi produknya. Dan juga di sini nih yang buat beda dari yang lain, ketika Bapak Ibu upload menggunakan Sako, maka nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengaktifkan fitur yang namanya fitur marketplace. Ketika marketplace-nya sudah dihubungkan dengan Sako, maka nanti saat fiturnya diaktifkan akan muncul nih marketplace mana saja yang sudah berhasil terhubung. Kebetulan di akun ini yang baru terhubung ada baru satu marketplace, yaitu Shopee. Jadi nantinya ketika marketplace ini di checklist akan menampilkan data-data dari marketplace-nya yang harus kita isi, yaitu kategori produknya. Jadi kategori produk dari Shopee apa, dari belanja apa, dari Lazada apa, ketika nanti ketiganya sudah terkonek dengan Sako. Dan selanjutnya ada form yang wajib diisi dari marketplace, seperti bahan produk ini tuh apa, mereknya juga apa, seperti itu. Nantinya ketika kolom-kolom dari marketplace ini sudah diisi, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu dapat mengisi yang namanya harga modal. Harga modal ini nantinya sebagai perhitungan di laporan akunting dari Sako ini, sehingga Bapak Ibu bisa tahu nih selisihnya, labanya berapa, laba bersih, laba kotornya berapa
dari hasil penjualannya di seluruh channel penjualan. Jadi Bapak Ibu juga sudah tidak perlu lagi untuk mencatat semua transaksi secara offline. Semuanya benar-benar terrecord di platform Sako seperti itu. Lalu SKU-nya juga kode produknya, berat produknya berapa, dan ukuran dan juga warna produknya apa. Selanjutnya action lanjutannya di sini Bapak Ibu harus mengubah memilih tokonya nih, total stoknya ada berapa, kira-kira harga jualnya berapa, dan juga harga reseller. Nah, di sini Sako kan bisa untuk mengelola reseller juga. Jadi harga reseller ini wajib diisi oleh seller. Ketika tidak memiliki reseller, maka bisa diisi aja sesuai dengan harga jualnya. Fungsinya nanti ketika pelanggan melakukan order melalui websitenya Sako, maka pelanggan tersebut atau reseller tersebut hanya bisa mengakses toko online itu secara private atau secara eksklusif, karena hanya dia yang diberikan akses sebagai reseller, maka yang tampil adalah harga reseller seperti itu. Sehingga nantinya jika Bapak Ibu saat ini penjualannya sudah dibantu oleh reseller, bisa juga nih diajak reseller-resellernya untuk melakukan order secara online. Jadi stoknya tetap tertrack gitu, tertrack di sistem gitu, by system. Nah, selanjutnya di Sako ini juga bisa multi lokasi untuk websitenya. Jadi nantinya mungkin jika Bapak Ibu ingin fokus di website juga, sudah punya banyak cabang, bisa di-input juga nih semua cabangnya di website. Nah, nantinya dengan adanya cabang-cabang ini akan lebih memudahkan pembeli dalam memilih untuk pengiriman dari mana yang paling terdekat dengan lokasinya dia, sehingga ongkos kirimnya yang akan terbaca oleh sistem pun lebih murah, seperti itu. Lanjut ke menu pesanan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, lanjut ke sini, selanjutnya ini ada menu pesanan. Untuk menu pesanan ini di Sako nanti akan menampilkan seluruh data pesanan dari ada yang raise hand ya? Ya, ada yang raise hand 5 orang tuh Mbak Ismi. Iya, boleh silakan. Kalau ingin langsung nanya. Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. Silakan Pak. Silakan Pak Ahmad. Oke, saya kan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melihat presentasi pertama dan aplikasinya, ya mungkin cukup bagus lah untuk marketplace. Dan coba saya nanti juga sampaikan mungkin ke UMKM lainnya. Kebetulan saya kan kadang jadi instruktur juga untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau bisa mungkin ke depannya sama usulan Bapak tadi yang platformnya mungkin kalau bisa tidak hanya di web saja, sebab kadang kalau di daerah itu kan masalah di konektivitas. Jadi kalau nanti connect melalui web, kadang connect-nya agak sulit. Tetapi kalau platformnya mungkin pakai Android, nanti telah diinstal di situ, nanti ketika selesai ingin jualan ya tinggal klik saja. Tidak masuk dulu ke www.sako.co.id dulu, tetapi mungkin lebih mudah. Dan itu tidak, mungkin sinyal tidak begitu masalah. Jadi kalau ininya inovasinya cukup bagus, tapi mungkin masukan saya saja untuk ke platform mungkin. Platform apakah tidak bisa di Android, nanti di Play Store dan lain-lain, atau di iOS, dan kalau di web ya nanti kendalanya di konektivitas itu. Karena kebetulan kami kan di daerah, tidak di tempat yang sinyalnya bagus. Kadang 2G pun susah. Kadang hanya kalau mungkin di iOS di platform yang Android mungkin lebih mudah ketika telah diinstalkan. Itu saja mungkin untuk tadi panduannya ya cukup mudah juga. Tapi kebetulan PC saya lagi masalah di konektivitas di internetnya, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, kalau boleh tahu lokasinya di mana Pak? Padang Panjang. Padang Panjang, Sumatera Barat.
Oke, baik. Ya. Kebetulan Pak untuk mobile app Kebetulan untuk UMKM binaan saya kan ada yang lebih ke pelosok, yang untuk UMKM yang memang startup yang ingin buka UMKM dan diawali dengan pelatihan juga dan lain-lain. Kemudian besok ada juga saya pending akibat COVID ya, ada 3 tempat juga ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya Sako ini ya semakin meningkatkan mungkin profit mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Sebenarnya balik lagi Pak, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry, kebetulan Sako ini kan sebagai bagiannya dari pengelolaan toko online di marketplace gitu, juga di website. Untuk mobile apps, terima kasih untuk masukannya. Mungkin nanti kami sambil kami tindak lanjuti lagi seiring berjalannya waktu, kami juga mempelajari dari perilaku konsumen yang akan menggunakan Sako. Untuk sementara ini Sako ID juga dapat diakses melalui handphone Pak, sehingga nantinya jika ada kendala dari para UMKM yang mungkin handphonenya RAM-nya kecil atau RAM-nya sudah penuh, tidak perlu mendownload aplikasi lagi, melainkan bisa diakses melalui Google Chrome. Mungkin nanti kendalanya jika memang ada kesulitan untuk ketik www.id itu nanti bisa dijadikan favorit page itu Pak di halaman brokernya paling depan. Seperti itu sih Pak untuk solusi saat ini yang bisa diberikan oleh kami. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya untuk Pak Elmar ya, Mas Elmar. Silakan Pak Elmar. Pak Imam Palu. Ya. Pak Elmar. Pak Elmar dulu, Pak Imam belum aktif videonya. Oh ya, Pak Elmar silakan. Halo. Ya, Pak, silakan Pak Elmar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah hampir 2 tahun Bu jadi dropship di marketplace. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, apakah bisa itu membaca stok-stok dari reseller saya yang dari supplier saya yang jadi reseller? Membaca stok dari apa Pak? Dari supplier yang saya belanja, supplier reseller saya Bu. Oke Pak. Udah punya marketplace di mana Pak Elmar? Maksudnya begini, saya kan dropship Pak. Dropship dari marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, semua dropship. Nah, saya kan punya aplikasi namanya Tool Optimal. Halo? Iya Pak, lanjutkan. Ya, aplikasi namanya Tool Optimal. Tool Optimal ini hampir sama seperti ini. Cuma ini perbedaannya yang ini tidak tahu saya bisa membaca tidak stok supplier saya yang jadi reseller saya. Baik Pak, jadi untuk Sako ini sebenarnya untuk pengelolaan online aja Pak, untuk si suppliernya, bukan untuk dropshipnya. Nah, dari supplier ini nantinya dia bisa mengelola reseller maupun dropshipnya sekaligus memonitoring dari orderan-orderannya, seperti itu. Jadi reseller dan dropship dapat melakukan pesanan secara otomatis di websitenya Sako, seperti itu. Sama seperti yang dilakukan oleh dropship lainnya di marketplace seperti di Shopee, di Lazada, seperti itu kan ada fitur yang namanya kirim sebagai dropshipper. Nah, nantinya di Sako ini khususnya di webstore juga sudah bisa mengakomodir itu semua. Kalau untuk mengakomodir kalau untuk membaca stok
supplier, kami tidak bisa Pak, karena basicnya emang aplikasi Sako ini untuk pengelolaan toko online bagi supplier gitu Pak. Kalau untuk mengelola reseller bisa, tapi kalau untuk dropship melihat stok-stok dari supplier tidak bisa Pak. Oh, Iya. terima kasih, itu saja ya. Iya Pak. Ya, saya coba nambahkan ya, Pak. Jadi untuk Sako ini kita hanya bisa mengambil stok untuk toko yang kita punya gitu. Karena untuk diintegrasikan ke marketplace kita harus ada semacam izinnya ya. Izinnya itu berupa kode yang nanti akan diberikan dari marketplace, atau kita harus menginputkan username dan password dari si marketplace tersebut, misalnya dari Shopee atau Lazada. Jadi kalau toko orang lain, kalau kita nggak tahu username passwordnya, itu kita tidak bisa buat ngambil data-data mereka. Itu tambahannya mungkin Mbak Ismi. Iya, baik. Terima kasih Pak Marco. Selanjutnya Ini Pak Nurkolis. Pak Nurkolis. Ya, terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kan saya sudah kemarin bulan lalu sempat sudah install, sudah sempat register yang gratis, sudah sampai 5 tahap terakhir, sudah semuanya, tinggal memang belum upload foto produk. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, webnya itu yang Sakonya bisa dimodif tidak? Soalnya yang saya lihat cuma bisa diganti warnanya, tapi punyanya yang lain itu kok bagus-bagus kayak gitu. Terus caranya seperti apa kalau memang bisa? Ya, yang kedua, proses itu masalah reseller tadi yang harga, kadang kan kita harga nggak sama, harga di pasaran, pasar lokal, pasar online, itu cara ngaturnya gimana? Bingung saya kemarin, mau dikasih berapa? Misalkan ya kita mau tarik reseller agar pesan online di Sako, sedangkan harga yang di Sako kan sudah di markup. Terus harga kalau pesan biasa via manual WA itu jauh lebih murah. Nah, pengaturan ketika ada harga-harga yang begitu agar mau para reseller itu beralih pakai sistemnya Sako, itu bisa ndak ngaturnya seperti itu? Baik Pak, ada apa saya udah boleh langsung jawab? Boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, untuk tampilan web store-nya bisa dimodif atau tidak. Untuk saat ini memang kami baru menyediakan beberapa tema saja untuk web store-nya. Namun kedepannya kami juga sedang mendevelop untuk template-template apa saja yang dapat dimodifikasi oleh si seller. Mungkin kayak untuk fashion kan berbeda dengan makanan. Jadi nanti kedepannya pun supaya seller bisa dapat lebih menyesuaikan template yang akan digunakan untuk toko online-nya sendiri. Tapi untuk saat ini kami baru menyediakan beberapa warna saja gitu Pak. Paling gitu ya. Untuk customisasi yang saat ini sudah bisa dilakukan adalah customisasi domainnya. Kalau yang free memang dengan menggunakan domain .sako.id. Tapi nanti jika ingin di custom menjadi .com, .store itu kami juga sudah bisa provide seperti itu Pak. Nah, untuk proses harga reseller tersendiri, saat ini juga kami belum ada tingkatannya sih Pak. Memang kalau reseller itu dari Pak Nurholis sendiri ada kelompok-kelompoknya ya Pak ya? Atau Bukan. ada minimalnya gitu? Ya maksudnya gini kan, misalkan kalau yang semua kan biasanya customer itu atau reseller
biasanya langsung chat ke pribadi, langsung ke nomor owner ya, ke saya misalnya. Nah, harga yang saya biasanya kalau saya harga jual saya di yang pribadi dengan yang di online itu selalu berbeda, pasti ada selisih harga. Nah, saya maunya memang biar nggak ribet, biar butuh sistem yang memang semua terintegrasi ke satu tempat. Ya, kayak Sako ini bagus, sudah memfasilitasi itu. Cuma kan pastinya, nah ini maunya gini, kalau ke online kan nanti harganya akan berbeda. Sedangkan orang itu biasanya pesennya ke saya langsung lebih murah. Jadi kan mereka nggak akan tertarik. Udah ribet-ribet ngapain daftar di Sako, langsung telepon sampean aja kayak gitu. Kalau disamaratakan harga misalkan harga yang murah-murah banget, nanti kan juga akan repot ke yang sudah beli yang kena harga-harga yang mahal kayak gitu. Oke, baik. Berarti tadi permasalahannya di harga reseller aja ya Pak. Maunya jangan mandatori satu aja gitu, tapi bisa multi harga gitu ya Pak ya? Iya, ya. Bantu Mbak Ismi. Bisa di stop share Mbak Ismi, oh, iya. Bisa stop share biar Oke. berkomunikasi. Ya, jadi Ya. kalau di Sako itu ada dua harga Pak. Ada harga publish sama harga reseller. Kenapa kita buat dua harga tersebut? Itu benar, kita ingin mensolusikan permasalahan seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi, kalau di webstore Sako, jadi pelanggan-pelanggan yang biasanya japri ke Bapak itu bisa diminta untuk login, untuk masuk ke dalam webstore. Supaya apa? Supaya harganya nanti akan keluar harga khusus reseller. Jadi harganya itu lebih murah. Jadi semisal harga kacang itu 10.000, begitu dia login di webstore, harganya akan jadi harga yang lebih murah, bisa 9.000 atau 8.000 rupiah. Dan itu nggak akan terlihat sama komunitas lain atau pelanggan yang lain. Jadi hanya pelanggan-pelanggan tertentu saja yang bisa ngelihat harga khusus dari Bapak. Ya, harga khusus reseller. Makanya tadi waktu input tadi Mbak Ismi tadi kan menampilkan ada harga jual, ada harga reseller. Fungsinya itu nanti bisa juga disetting siapa-siapa aja pelanggan-pelanggan kita yang kita masukkan sebagai reseller kita. Jadi kalau dia bukan reseller, walaupun dia login di webstore kita, itu harganya tetap harga publish, harga normal ya. Seperti itu Pak. Nanti kalau teknisnya bisa japri-japrian sama Mbak Ismi atau di chatting di website Sako. Jadi rekrutmennya Pak Nur Kholis ini cukup menarik ya. Nanti bisa lebih dalam lagi kita gali rekrutmennya dari Pak Nur Kholis. Semoga bisa diatur oleh Sako ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Nur Kholis. Untuk selanjutnya Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, maaf nanya lagi. Ini yang terkait agak senada dengan Saudara Nur Kholis tadi. Jadi ketika pakai Sako kan di situ seperti tadi misalnya stok realnya ada 12. Kemudian diinput di beberapa marketplace yang di situ connect-nya sama Shopee, Lazada dan apa satu? Belanja.com. Sama belanja. Kemudian kan di situ misalnya stok realnya kita memang punya 12 seperti itu. Cuman kan kadang pembeli kita tidak jual hanya secara online, juga ada online, ada offline seperti itu. Jadi ketika ada offline atau kadang reseller itu tidak pesannya melalui Sako, tapi bisa melalui WA atau reseller luar kota itu juga pakai WA karena sudah tahu WA pribadi kita seperti itu. Terus cara memperbarui, apakah stoknya itu kita kurangi di situ, apa kita bisa input lagi atau seperti apa? Dan seperti tadi itu juga agak susah untuk mengajak reseller menggunakan Sako juga untuk pemesanan seperti itu. Jadi kadang mereka kan ribet pakai Sako, mending langsung kesampaian aja. Jadi biar langsung dikirim seperti itu. Jadi kan stok kita yang aslinya 12 karena sudah diambil reseller secara bukan secara itu apa bisa update atau seperti
nanti pencatatannya jadi beda sama yang di Saku. Karena di sana kan juga nanti akan ada modal tadi keuntungan kotor. Harga modal, ya. Nah, ya. Pokoknya dan pencatatan juga di situ lengkap. Ketika sudah ada seperti itu kan nanti double pencatatannya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Jadi nanti untuk terkait stoknya, apabila Ibu punya stok 12 tapi ada pesanan secara offline, ke depannya ini kita kan sedang integrasi lagi dengan POS Bonum, Bu. Jadi itu juga mungkin bisa dilakukan untuk pencatatan stoknya melalui toko offline-nya apabila ada yang datang ke tempat secara langsung. Untuk pencatatan offline, transaksi offline melalui web WhatsApp, melalui Instagram, Ibu juga nanti bisa menginputnya semuanya di Saku. Saya izin share screen lagi. Caranya seperti ini. Ketika masuk, sudah ada share screen-nya? Sudah ada Bu, Bila ya? Ya, jadi nanti di sini kan ada yang namanya menu pesanan. Menu pesanan ini akan menampilkan seluruh data-data pesanan dari web maupun dari marketplace yang sudah terintegrasi dengan Saku. Selain itu, di menu pesanan ini juga Ibu bisa menambahkan pesanan manual, pesanan yang terjadi di media sosial, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan keterangan pesanan sudah dibayar. Nanti Ibu Yeni bisa menginput nama pelanggannya, nama pelanggan yang beli, ada nomor handphonenya atau ada emailnya. Nah, ketika nama pelanggannya sudah diinput, nanti Bu Yeni juga bisa mengatur nih akses pelanggannya, apakah dia reseller Ibu atau bukan. Ketika pelanggan tersebut adalah reseller Ibu, dan reseller itu tidak mau diajak untuk order ke Saku, Ibu juga tetap bisa nih melakukan pencatatannya secara online, dan harga yang akan terakumulasi di Saku ini juga harga reseller sesuai dengan pelanggannya. Contohnya seperti ini, nama pelanggannya. Nah, ini adalah pelanggan yang sudah saya input. Pak Marco di sini pelanggannya, alamat pengirimannya juga bisa multi alamat dari si pelanggan ini, artinya si pelanggan tersebut juga bisa melakukan dropshipper. Lalu di sini nanti kita tinggal input aja deh pesanan dia dari WA apa aja sih, gitu kan. Kita input di sini, seperti ini, pilih tokonya, stoknya tersedia, ada pesanannya misal 6. Ketika disimpan kayak gini, lalu kita tinggal tambah, tidak perlu mengaktifkan jasa pengiriman karena dia jika dia tidak menggunakan jasa pengiriman maka tidak perlu diaktifkan. Kalau misalkan dia menggunakan jasa pengiriman, kita tinggal aktifkan saja, nanti mau dikirim pakai apa, JNE, JNT, semuanya seperti itu. Nanti ketika pesanan ini sudah diinput nih Bu, maka akan tampil juga data pesanannya. Tunggu sebentar, loading. Akan tampil pesanannya seperti ini nih, pesanan dari manual, jumlahnya 6 piece, status pembayarannya sudah dibayar, maka nanti otomatis si stok yang ada di Saku ini terupdate ke seluruh channel penjualannya. Tadi kan ada 15 tuh, 15 atau 12 gitu, nanti berkurang 6 piece, kita cek aja di sini, di menu produknya. Atau tadi yang 15 tadi. Tunggu sebentar, semua pesanan. Ini ya, popcorn kremes karamel. Ini ya tadi, mungkin. Oh, ini mix 2 rasa, ini karamel ada 29 variasinya. Nah, ini dia. Yang ada di toko Bekasi, stoknya berkurang jadi 9. Tadi kan ada 15 ya. Seperti itu. Ada 16 tadi ya, jadi tinggal 9. Jadi Ibu tidak perlu
edit lagi satu persatu, jadi cukup tambah pesanan aja secara manual, cuma nanti butuh effortnya untuk menginput data-data pelanggannya Bu, supaya semuanya tertrack gitu, ke-track. Nah, selanjutnya ini untuk pelanggan nih, nanti ketika Ibu sudah input, Ibu juga bisa mengatur nih si pelanggan tersebut itu reseller atau bukan sih. Ketika fitur ini diaktifkan sebagai reseller, maka nanti harga yang akan tampil di pesanan online maupun pesanan manual adalah harga reseller, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Bu? Oke, terima kasih Bu Yeni. Lanjut ke Ibu Linda. Silahkan Bu. Oke, selanjutnya Pak Imam dari Palu. Oh, Pak Imam ya, oke. Pak Imam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Imam. Iya, Bu Ismi. Saya ini mau tanya. Saya termasuk orang yang awam untuk jualan di marketplace Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Nah, ini pertama kali saya setelah ikut pelatihan sesi 2 tadi dan sesi 3 ini, saya jadi termotivasi untuk ikut di marketplace. Selama ini saya jual online-nya itu melalui Facebook, melalui Instagram, jadi cuma lewat media sosial saja. Jadi pertanyaan saya, tadi saya sempat buka websitenya tadi, itu ada katanya gratis selama 3 bulan full akses. Jadi setelah 3 bulan nanti kita bayarnya berapa, atau kalau misalnya kita tidak bayar itu kira-kira akses terbatasnya itu sampai bagaimana gitu. Terus pertanyaan kedua saya, itu masalah keamanan data pribadi itu kira-kira aman nggak kalau misalnya kami daftar di website itu? Karena kemarin kan saya sempat baca berita ada kebocoran data pengguna di salah satu platform penjualan online. Kira-kira untuk keamanan data pengguna di website yang disediakan sama Telkom itu aman atau tidak? Itu saja sih pertanyaan saya, Bu Ismi. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan untuk saat ini dalam masa COVID ini kami juga sudah sedang memberikan full akses Sako selama 3 bulan. Nanti ke depannya untuk paket yang dapat digunakan oleh UMKM itu kami namanya paket mikro, kami berikan secara free untuk fitur-fiturnya khusus untuk web store saja. Jadi web store itu nanti bisa terhubung melalui live chat WA seller gitu. Nah, untuk integrasi marketplace harganya itu mulai dari 99.000 kayak gitu. Marketplace yang sudah dapat dihubungkan ada Shopee, Lazada dan juga Belanja. Seperti itu sih Mas. Kalau untuk keamanan data mungkin dari Pak Marco bisa bantu untuk jawab. Ya, terima kasih Mbak Ismi. Jadi kalau untuk keamanan data, kita di internal Telkom ada asesmennya Mas untuk produk aplikasi seperti ini, untuk terus dievaluasi bagian-bagian mana yang ada kemungkinan hacker itu bisa menerobos masuk ke database kita. Dan alhamdulillah Sako ini baru bulan kemarin ya kita sudah lulus untuk uji security-nya dari tim internal Telkom, dan ini akan terus kita lakukan akses secara berkala. Jadi nggak begitu lulus terus kita diem aja, kita terus lakukan akses supaya tidak ada kebocoran data untuk para pengguna Sako. Itu Mbak Ismi. Baik, ya terima kasih Pak Marco. Selanjutnya Pak Kurniawan, silakan. Halo, selamat siang. Saya mau tanya, tadi saya daftar, terus saya konfigurasi lokasinya kok nggak bisa ya untuk area Kalimantan Utara ya. Katanya titik koridornya terlalu jauh. Terus yang kedua, saya mau tanya, misalnya kita punya beberapa akun di Shopee gitu, itu bisa dimasukkan listnya di Sako ini enggak ya? Lalu yang ketiga, saya mau tanya untuk limit upload produknya apakah ada batasan?
Maksudnya dalam satu hari harus berapa produk aja atau unlimited atau bagaimana? Kan dia otomatis langsung update ke Shopee juga kan ya misalnya, atau ke marketplace yang lain. Kalau misalnya kita upload, misalnya saya upload 100 produk atau 200 produk dalam satu hari, dia langsung update ke marketplace yang bersangkutan gitu kan ya. Menurut saya ada limitnya nggak per hari? Oke, baik. Untuk titik terlalu jauh itu untuk khusus COD Pak. Kebetulan COD-nya yang saat ini kami sudah akomodir, kurirnya itu Lalamove khusus Jabodetabek. Memang di situ tadi tidak muncul mungkin wording error-nya. Jadi untuk fitur COD-nya bisa dinonaktifkan dulu saja Pak. Gitu. Oke. Karena tadi Bapak mengaktifkan fitur COD. Saya lihat cuma ada Ninja tadi. Iya, Ninja. Iya, kebetulan itu untuk COD-nya. Dinonaktifkan dulu saja, Pak, untuk itu. Nah, kalau untuk limit produknya di Sako kebetulan unlimited, Pak, tidak ada batasan. Cuma nanti jika udah berjalan transaksinya yang ada batasan itu adalah batasan transaksi seperti itu dari masing-masing channel penjualan. Maksudnya gimana? Jadi nanti untuk jika Bapak sudah memiliki toko online di marketplace, Shopee, Lazada, dan Belanja, nanti kan bisa subscribe paket langganan di Sako sesuai kebutuhannya untuk integrasikan dengan jumlah order yang saat ini sudah terjadi dari 3 marketplace tersebut seperti itu. Nanti paket-paketnya sudah tersedia di web Sako, Bapak mungkin bisa dilihat seperti itu. Nah, nanti tadi yang kedua apa Pak? Maaf, boleh diulang yang kedua pertanyaannya? Gak ada suaranya. Bilang lagi Pak, masih mute. Mute lagi Pak. Oke, silakan Pak Kurnia. Aku masih. Nah, udah. Ya, silakan Pak. Yang kedua itu tadi kalau misalnya saya punya 5 toko di Shopee misalnya, yang pertama jual kosmetik, yang kedua jual makanan, yang ketiga jual pisang goreng misalnya gitu ya. Nah, misalnya saya dari 5 toko itu bisa dimasukkan semua ke Sako. Dalam satu marketplace yang sama, Shopee gitu, 5 toko gitu bisa masuk di Sako. Bisa Pak, bisa masuk semuanya ke Sako. Yang penting kan tokonya jual produknya per masing-masing toko kan, jadi nggak masalah. Yang penting Bapak bisa mengatur semua tokonya itu melalui Sako seperti itu. Baik stoknya atau terima orderannya. Jadi ya, bisa lebih dari satu marketplace. Misalnya saya upload, itu bisa diupload untuk toko yang mana gitu bisa ya? Iya, nanti difilter pas aktifkan fitur marketplace-nya itu nanti pas dicek marketplace-nya Shopee itu nanti akan muncul nama tokonya apa gitu. Jadi nanti Bapak bisa input kategori per masing-masing toko yang ingin toko yang ingin diupload gitu. Produk yang ingin diupload di toko tersebut seperti itu. Ya, maksud saya misalnya saya upload produk kesehatan 50 produk, berarti itu enggak langsung masuk ke 5 toko. Enggak, bisa ya. Karena itu harus difilter dulu secara manual oleh sellernya gitu. Karena kan harus input kategori produknya gitu, Pak. Oke. Tapi tadi kembali ke unlimited tadi. Lagi ya. Halo. Ya. Ya, misalnya kan kalau saya dengar kan kalau salah di marketplace sendiri kan kalau kita upload langsung kan ada limitnya, misalnya satu hari misalnya 100 misalnya gitu ya. Nah kalau di Sako ini berarti unlimited sudah kerjasama, berarti udah nggak ada limitnya berarti maksudnya gitu ya. Iya. Betul Pak. Untuk produk sih belum ada limitnya sih Pak. Ada limitnya ya? Iya. Terima kasih ya Pak Kurniawan. Oke, 2 lagi. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, ada yang mau ditanyakan? Boleh minta nomor handphonenya Pak Wahyu? Nomor handphonenya? 081 0857 30 64 26 27. Oke, silakan Pak Wahyu. Ya, tadi yang disampaikan kan kebanyakan barang yang tahan lama ya. Kalau barang seperti makanan yang langsung konsumsi itu gimana Pak? Apakah
masih perlu pakai Sako atau marketplace lainnya itu? Produknya apa Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya kita ini bergerak dalam bidang jasa karena adanya pandemi ini kita banting setir, tapi ya enggak jauh-jauh, kita ke cateringnya. Jadi kita ke makanan yang langsung order, misalnya kayak ayam bakar, ayam goreng, bahkan masakan Jawa Timur, masakan Indonesia lah, ya pakai rendang gitu. Baik-baik. Kebetulan Bapak lokasinya di mana nih? Saya di Surabaya. Oke, di Surabaya ya Pak. Untuk makanan basah sih kami baru bisa provide-nya di area Jabodetabek karena saat ini kami baru bekerja sama dengan kurir untuk Jabodetabek. Nah, untuk Gojek dan untuk Gosen dan GrabSend juga kami sedang proses Pak. Jadi nanti mungkin kalau misalkan kami sudah selesai proses itu bisa juga Pak menjual makanan basahnya melalui web store dan marketplace, karena di marketplace juga kan ada fitur, ada pilihan kurir juga tuh Pak untuk namanya tuh GrabSend instan dan GoSend instan yang 1 sampai 2 jam seperti itu sih Pak. Jadi tetap bisa dilakukan di marketplace ataupun di web store. Oh Gitu. iya. Iya. Tapi nanti ada minimal ininya Pak, minimal beratnya untuk pengantaran gitu. Ada 7 kilo atau 7 sampai 9 kilo gitu. Iya. Karena kan kalau dengan GoSend atau GrabSend kan jadinya sampai pada hari itu juga gitu. Hanya estimasi waktunya aja yang dibutuhkan. 1 sampai 2 jam. Sako ya. Iya betul, masih bisa Pak. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Terima kasih Pak. Pak Wahyu. Terakhir dari Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto. Ya, makasih Pak. Dan Haryanto dari Makassar ini Pak. Yang saya mau tanya ini kan kebetulan saya bergerak memang di bidang jasa untuk komputer, network, dan banyak kemarin yang tanyakan untuk dibuatkan website online. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, kira-kira dari pihak Sako ini keberatan enggak misalkan saya maintain satu toko terus saya narik sejenis fee gitu, terus misalkan saya daftarin ke Sako, apa ada bonafit enggak buat saya gitu? Itu aja sih kayaknya yang ingin saya tanya Pak. Ya kan, Mbak Ismi atau Mas Marco? Referral code ya Pak ya. Untuk produk serupanya itu jasa juga Pak. Sebentar Pak, di-unmute dulu. Ya, silakan. Ya. Jadi misalkan ada toko-toko UMKM gitu yang pingin supaya mereka bisa online gitu. Nah, ini kan saya bisa menawarkan jasanya saya untuk membantu UMKM itu untuk online. Nah, dari pihak Sakonya ini sendiri keberatan enggak kalau saya narik jasa gitu? Tapi yang saya tawarkan itu produknya Sako gitu. Oke. Tidak masalah sih Pak, selagi Bapak yang mengakomodir semuanya. Jadi Bapak kan mengumpulkan produk-produk UMKM gitu ya, dan nanti tapi dilistingin oleh Bapak di website Sako seperti itu. Ya, betul. Tidak masalah Pak. Ya Pak, ya. Terus untuk yang keduanya, kalau misalkan mereka ini kan tiap bulan misalkan ada yang saya lihat ada untuk bulanan yang light, bisnis, pro, itu ada ndak bonafit balik buat saya misalkan kalau saya bantu mereka untuk listing gitu dari pihak Sako juga? Sebenarnya kalau dari Sako, kalau Bapak ingin melakukan subscription di toko di Sako, itu kami kembalikan lagi sih ke service. Halo?
Ya. Iya ya. Iya, jadi nanti nanti bisa jadi dilanjut. nanti kami kembali. Iya. Dilanjut lagi Mbak Ismi, nanti minta dikomunikasikan ya dengan Pak Haryanto ya. Oh iya, boleh. Dengan requirement-nya. Jadi nomornya sudah kita catat. Oke, terima kasih. Saya kira udah cukup ya. Silakan Mas Marco atau Mbak Ismi, closing statement silakan. Oke. Pak Markonya ini. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Nantinya mungkin kita bisa lanjut koordinasi melalui website juga di Sako, ada live chatnya ataupun ada kontak WA admin yang dapat dihubungi di jam operasional. Jika nanti ada kendala bisa langsung dihubungi aja. Mungkin sekian dari Sako, dari kami, dari aku mewakili Sako, dan semoga solusi Sako ini dapat membantu teman-teman UMKM semuanya dalam melakukan go online di masa COVID ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Sesi yang ketiga ini yang terkait dengan go online, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Untuk selanjutnya, diskusi akan dilanjutkan melalui grup Telegram. Jadi nanti ada tim Pak Marco dan tim Bu Ismi yang akan masuk di grup Telegram dan memberikan informasi atau mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan, kalau ada permasalahan, memberikan solusinya, atau mungkin bisa langsung chat di sako.id. Kemudian nanti yang terkait dengan penanya-penanya tadi, nanti dari tim Sako, Bu Ismi maupun Pak Marco akan menindaklanjutin untuk diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.